Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda Hikmawati. Saya mahasiswi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Di sini izinkan saya untuk memberikan sedikit pengingat kepada kita semua tentang anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman sekalian, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebab itu sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa yang telah beliau berikan kepada kita. Seperti beliau melahirkan kita, beliau menjaga kita, beliau mendidik kita agar menjadi manusia yang berguna kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pada ayat ini Allah telah menyandingkan ketauhidannya dengan berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan kedua orang tua kita. Teman-teman sekalian, jika kita ingin menghitung keutamaan dan jasa-jasa orang tua kita, pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya dan tidak akan sanggup membalasnya. Rasulullah pernah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Ada sebuah cerita ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di atas pundaknya pada saat tawaf di Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, walaupun sedikit kebaikannya. Akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini." Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan dosa terhadap kedua orang tua termasuk dalam dosa besar. Akan tetapi, sangat disayangkan orang-orang zaman sekarang tidak tahu bagaimana cara memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Kita seringkali melihat anak yang berperilaku buruk terhadap kedua orang tuanya, entah itu di sekeliling kita maupun di media sosial. Jangankan untuk menolong mereka, sang anak justru malah menyusahkan mereka. Selain itu, menyakiti perasaan, bahkan fisik, bukan menjadi hal tabu untuk dilakukan di zaman sekarang. Bahkan di antara mereka, banyak yang rela menyakitinya dan membunuhnya hanya karena masalah yang sepele. Inilah pemandangan hidup selama ini. Semoga kita semua dijauhkan dari hal yang demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di sisi lain karena agungnya dan besarnya hak-hak orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anak untuk berbuat baik kepada mereka dalam segala keadaan. Bahkan kepada kedua orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim. Allah telah mengaturnya dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini tidak berarti kita harus taat kepada mereka atas hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman sekalian,
Orang tua merupakan pintu surga yang luas bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dari manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, mari kita belajar dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Bagaimana kita seharusnya berhadap kepada kedua orang tua kita. Janganlah kita jadi manusia yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Hal itu karena merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manisnya keindahan surga. Akhir kalam, saya meminta maaf atas segala kesalahan yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.